Masih banyak banget berseliweran perempuan-perempuan yang mau viral, akhirnya dia memberikan setengah badannya di media sosial dengan harapan banyak yang suka, banyak yang mengikuti gitu, dan biasanya di antara mereka tidak mau dikritik atas tindakan yang mereka lakukan. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku pengen bahas satu pemberitaan yang rame sekarang gitu, apalagi di Amerika Serikat dan di beberapa bagian negara yang lain juga, yaitu aplikasi tentang pembahasan aplikasi TikTok yang sekarang menjadi pertanyaan gitu ya. Aplikasi ini tuh memang menurutku ya, ini sangat-sangat cukup meresahkan gitu dibandingkan aplikasi yang lain. Kalau misalkan dibilang kenapanya ya banyak banget gitu. Kalau misalkan kalian lihat sendiri lah, Instagram mungkin isinya ya seperti apa, terus YouTube Reels, Shorts YouTube juga isinya seperti apa. Kalau misalkan dibandingkan dengan TikTok, menurutku sangat jauh banget, apalagi juga dampaknya. Dan banyak banget anak muda sekarang itu mereka insecure, mereka ingin bunuh diri, mereka ingin stres, depresi gitu gara-gara aplikasi ini. Ya, sekali lagi, semua yang aku ambil dari berita ini, semua ada di artikel berita, dan aku juga akan memberikan sedikit sudut pandangku, opiniku tentang aplikasi ini. Mungkin kalian yang suka scroll TikTok banget, kalian jangan skip video ini, kalian harus tonton video ini sampai habis, karena siapa tahu dari video ini kalian nantinya akan sedikit terbuka tentang bagaimana memahami aplikasi TikTok. Jadi berikut ini adalah ceritanya. Kalian tahu nggak sih bahwa pengguna TikTok terbanyak di dunia itu adalah Indonesia? Dalam data yang baru-baru ini aku baca, rata-rata total pengguna TikTok di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 150 juta orang. Dan di urutan kedua itu ada Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 120 juta orang. Dan itu sudah setengah dari kehidupan di negara kita. Tapi sebelumnya kita nggak perlu bangga dulu dengan ini, karena ini sebenarnya bukan sebuah prestasi yang harus dibanggain. Disclaimer dulu, semua opini yang ada di sini adalah opini pribadiku, dan data-data yang aku bacakan ini adalah hasil dari bahan bacaan yang aku baca di berita-berita yang ada. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi, punya opini pribadi soal pembahasan ini, ya silakan kalian tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Bebas banget. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi negara kita itu memang paling banyak banget pengguna TikToknya. Tapi semakin banyak pengguna TikTok, tentu semakin besar juga dampaknya yang diterima di negara ini gitu kan ya. Kalau misalkan kalian minta contoh ya, yang paling rame atau paling viral baru-baru ini mungkin minta-minta online, mandi lumpur, terus masih banyak banget berseliweran perempuan-perempuan yang mau viral, akhirnya dia memberikan setengah badannya di media sosial dengan harapan banyak yang suka, banyak yang mengikuti gitu, dan biasanya di antara mereka tidak mau dikritik atas tindakan yang mereka lakukan. Itu menurutku lucu banget sih ya. Padahal ya ketika kamu sudah mengupload video atau foto di media sosial apapun, ya kamu harus sudah siap dengan resikonya gitu, dikomentari negatif atau positif, ya memang harus siap gitu. Kalau misalkan hal ini aja nggak tahu, ya berarti mungkin belum dewasa bersosial media dan perlu tahu soal hal itu sih. Aku mungkin nggak akan membahas tentang TikTok apa dan aplikasinya dibuat untuk apa, tapi aku akan fokus ke dampak dari TikTok sendiri terhadap penggunanya. Jadi pada bulan Oktober bulan lalu, TikTok itu digugat hukum oleh 13 negara bagian di Amerika Serikat.
TikTok itu dituduh telah merusak dan gagal melindungi anak-anak. Jadi TikTok itu dituduh dengan sengaja menggunakan perangkat lunak agar penggunanya itu ketagihan, dan mereka juga sengaja mentargetkan anak-anak karena memang ya namanya anak-anak, mereka itu nggak menyadari bahwa anak-anak itu belum memiliki pertahanan atau pondasi atau kemampuan yang kuat untuk membedakan mana batasan yang harus dilihat dan tidak pantas dilihat. Jadi ya dari sana timbullah banyak penyebab yang harus dihadapi oleh anak-anak atau remaja. Mulai dari kecemasan, keinginan yang tidak terpenuhi, depresi, dan bahkan bunuh diri. Namun dari tuduhan itu semua ya, TikTok itu menyangkal itu semua. Karena menurut pihak dari TikTok sendiri, mereka itu merasa bahwa mereka sudah memberikan regulasi batasan umur, pengendalian fitur keamanan, batasan waktu layar, dan juga lain-lainnya lah ya. Dan mungkin sekarang kita coba bergeser sebentar ke dalam realita yang ada gitu. Entah ini perasaanku atau gimana ya, karena jujur aku pernah bertanya sama riset sendiri lah, riset kecil-kecilan gitu. Aku tanya sama beberapa temen, saudara, atau orang-orang terdekatku yang memang bener-bener main TikTok banget. Mereka bener-bener banyak menghabiskan waktunya untuk scroll nggak jelas. Dan mereka itu merasakan bahwa memang ketika mereka scroll TikTok, mereka melihat banyak hal yang mewah, yang wah, yang wow banget, itu banyak banget. Dan mereka itu merasa insecure, merasa ingin seperti yang dilihatnya, padahal ya mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang dibodohi sosial media. Aku bingung memulai dari mana ngomongnya, tapi aku tarik garis besarnya aja, bahwa kenyataannya yang ada di sosial media apapun semuanya itu fake, semuanya itu palsu. Bahkan video ini juga palsu, karena aku masih pakai filter, nyari angle yang pas, nyari cahaya yang bagus, dan belajar ngomong yang baik di depan kamera. Dan pas diedit ya aku buang video yang jelek dan aku potong-potong agar jadinya bagus. Dan itulah realita yang sebenarnya terjadi. Semua orang itu akan memposting yang bukan dirinya. Dia itu nggak tahu ya, kita itu nggak tahu ya mobil, barang-barang mewah yang kalian lihat di sana itu miliknya apa bukan. Mereka punya hutang berapa dan seperti apa kehidupan aslinya. Kita itu semua nggak ada yang tahu. Jadi buat kalian yang mungkin merasa insecure dengan yang kalian lihat di sosial media apapun, percayalah itu akan membuat mental kalian lemah. Waktu yang harusnya kalian gunain untuk memikirkan dan mengupgrade skill kita, bukan kalian sih, kita, tapi malah dibuang sia-sia untuk scroll media sosial nggak jelas dan membuat diri kita rusak sendiri atas apa yang kita lihat di sosial media. Kenapa aku fokus ke TikTok kok nggak ke Instagram atau Twitter atau yang lain? Jawabannya adalah aku nggak main Twitter, jadi nggak berani untuk komentar terlalu dalam. Aku main Instagram tapi nggak terlalu main banget. Aku juga main TikTok tapi juga nggak tertarik untuk scroll lama-lama. Palingan ya cuma cari informasi aja di sana. Dan itu pun juga tetap aku selidiki dan aku cari sumber referensinya. Aku tahu ini akan menjadi perdebatan banyak orang. Aku sadar nggak semua di TikTok itu isinya konten nggak jelas semua. Ada buahnya juga konten yang baik dan juga mengcounter algoritma di sana yang sangat banyak video nggak jelasnya. Tapi dari banyaknya berita yang aku baca, banyak mental dari anak-anak atau remaja itu ketika mereka melihat isi video di TikTok, mereka lebih percaya TikTok daripada ahlinya. Ini bodoh banget gitu loh. Padahal ya itu belum tentu benar gitu. Tapi ya gimana ya, kita susah banget kalau misalkan ngomongin ini. Tapi aku mungkin coba untuk mengambil poinnya aja. Semoga kedepannya banyak konten-konten yang ada di TikTok itu jelas. Atau mungkin influencer yang besar-besar itu juga memberikan contoh yang baik, bukan prank-prank sampah yang merusak mental-mental anak-anak atau remaja. Dan untuk kalian yang anak TikTok banget, menurutku sih harga diri kita itu lebih mahal daripada sekedar views atau mungkin kesehatan mental kita. Kayaknya itu lebih mahal daripada pengetahuan yang nggak jelas sumbernya. Dan kalian harus percaya bahwa itu sangat bodoh banget kalau misalkan kalian percaya dengan informasi yang ada di TikTok semuanya gitu. Aku nggak akan ada habisnya
Aku nggak akan ada habisnya kalau bahas soal TikTok ini. Aku cuma bisa berharap semoga ada ketegasan dari pemerintah kita untuk mengawasi konten-konten yang ada di TikTok atau di platform media sosial manapun. Karena aku percaya dampak negatif dari sosial media itu sangat besar gitu, terutama TikTok. Menurutku itu sangat besar banget, ngerusak mental, ngerusak masa depan, dan mungkin juga ngerusak diri. Aku nggak tahu kalian setuju atau enggak, tapi yang pasti aku nggak menyalahkan siapapun di sini. Aku cuma berharap yang terbaik untuk pengguna aplikasinya. Dan kita juga harus sadar ya bahwa sosial media itu bisa kapan saja menipumu dan membuatmu rusak sia-sia gitu. Jadi ya sebenarnya semuanya kalau misalkan diambil dari garis besarnya tergantung kita pemakaiannya itu gimana gitu. Kita harus cerdas-cerdas, kita harus pinter-pinter memilih konten yang baik untuk kita tonton. Karena ya kalian tahu sendiri ya dari pembahasan yang aku bahas yang tadi sebenarnya poin itu gampang banget. Poinnya itu adalah ya kalau misalkan kalian suka scroll TikTok nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian suka apa ya ngarang cari informasi di TikTok nggak apa-apa, tapi yang pasti kalian harus cari sumbernya dulu. Kalian harus bener-bener misalkan kalian nonton apa di TikTok gitu kan ya. Oh ini misalkan kesehatan tentang ini gitu. Ya mungkin kalian harus cari sumber yang lain gitu. Jangan cuman satu sumber di TikTok. Kecuali kalau misalkan yang menjelaskan itu seorang dokter atau bener-bener psikolog itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan akunnya nggak jelas terus tiba-tiba nge-share kata-kata yang ibaratnya kayak mental health dan lain-lainnya dan itu nggak jelas sumbernya itu ya menurutku harus dipertebalkan lagi dengan cara ya kalian cari sumber referensi yang lain gitu biar ada saingannya, biar ada kalian biar ada perbandingan buat kalian untuk membacanya gitu ya. Jangan malas-malas baca Rara gitu. Ya mungkin itu aja ya. Aku nggak tahu ini nantinya seperti apa, tapi aku pengen tahu pendapat kalian tentang TikTok ini itu seperti apa di mata kalian. Tapi kalau aku sendiri aku nggak terlalu suka scroll, alhamdulillahnya sih itu ya. Karena ya itu tadi. Aku sadar akan bahaya dampaknya meskipun aku tahu bahwa itu bahaya, tapi nggak tahu kenapa aku kayak nggak tertarik aja gitu. Aku takut nantinya malah terjebak. Jadinya ya lebih baik aku menghindar gitu. Mungkin kalau misalkan di TikTok itu kebanyakan yang viral-viral gitu, kasus-kasus gitu aja sih. Terus aku bawakan cari referensinya, sumbernya, beritanya, terus aku jadikan konten di El Kasus ini gitu aja ya. Ya mungkin itu aja ya tentang TikTok yang merusak mental anak-anak remaja. Terserah kalian setuju gak setuju, tapi aku pengen kalian diskusi di bawah ini kalau misalkan kalian punya opini lain. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Maaf kalau misalkan agak belibet aku ngomongnya, dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.